Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nayara Livia Rahman dari kelas 10B. Bab 1. Konsep dasar ilmu ekonomi. Sejarah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah satu bidang pengetahuan yang sudah berkembang sejak berabad-abad yang lalu. Bermula ketika Adam Smith menerbitkan buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations. Berkat gagasannya, ilmu ekonomi berkembang hingga saat ini. Ekonomi berasal dari kata oikos nomos, yang artinya oikos, rumah tangga atau keluarga, sedangkan nomos adalah peraturan atau hukum. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang logos guna mencapai tujuan. Pembagian ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu ekonomi deskriptif, ekonomi teori, dan ekonomi terapan. Tapi ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan makro. Selanjutnya ada teori ekonomi klasik dan teori ekonomi modern. Apa sih perbedaannya? Teori ekonomi klasik ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan teori ekonomi modern ada what, how, for who. Sistem ekonomi ada tradisional, komando, pasar atau liberal, dan campuran. Sistem ekonomi tradisional. Teknik ini dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Sistem barter masih digunakan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sistem ekonomi komando. Individu maupun kelompok tidak dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Ada sistem pasar atau liberal. Setiap individu atau swasta menggunakan barang atau jasa yang dimilikinya. Segala bentuk aktivitas ekonomi dilakukan oleh masyarakat. Pemerintah tidak melakukan investasi pasar, dan pemilik modal berhak memiliki sumber-sumber produksi dan persaingan yang ketat dalam kegiatan ekonominya. Terakhir adalah ekonomi campuran, adalah gabungan dari 2 sistem, yaitu sistem pasar bebas dan sistem pasar komando. Selanjutnya ada masalah pokok perekonomian, yaitu kelangkaan. Kelangkaan adalah kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, tetapi faktor produksi yang terbatas. Kebutuhan masyarakat, yaitu keinginan masyarakat untuk memperoleh atau mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Faktor produksi, yaitu benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi, mencakup SDA, tenaga kerja, modal, dan keahlian keusahawanan. Pertama adalah sumber daya alam, adalah segala yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, meliputi air, tanah, tumbuhan, hutan, barang tambang, dan hewan. Kedua, ada tenaga kerja, merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan produksi, meliputi tenaga kerja kasar, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja terdidik. Tiga, ada modal, yaitu uang, barang, atau peralatan yang dapat digunakan untuk melakukan proses produksi. Selanjutnya ada kebutuhan dan keinginan. Apa perbedaan kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia jika tidak dipenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidup. Sedangkan keinginan adalah hasrat yang timbul dalam diri manusia jika tidak terpenuhi tidak mempengaruhi kelangsungan hidup. Selanjutnya ada macam-macam kebutuhan. Menurut intensitas, yang pertama kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi seperti bahan pangan, sandang, dan papan. Kedua adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang timbul setelah kebutuhan primer seperti mobil dan motor. Selanjutnya ada kebutuhan menurut waktu. Yang pertama ada kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang. Kedua, kebutuhan yang akan datang, yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa yang akan datang. Lalu ada kebutuhan menurut sifat. Yang pertama menurut sifat jasmani. Kebutuhan jasmani yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik. Kedua, ada kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang bersifat rohani berhubungan dengan jiwa manusia. Ini ada kebutuhan menurut subjek. Yang pertama ada kebutuhan individu, adalah kebutuhan yang individu atau perorangan. Yang kedua ada kebutuhan kolektif,
yaitu kebutuhan bersama antara masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Ini ada alat pemuas kebutuhan. Menurut cara memperolehnya, yang pertama barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang pemuas kebutuhan yang memperolehnya memerlukan sejumlah pengorbanan tertentu yang biasanya berupa uang. Kedua, ada barang bebas. Barang bebas adalah barang pemuas kebutuhan yang tersedia hampir tidak terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita tidak membutuhkan pengorbanan dan dapat mengambilnya begitu saja. Menurut hubungan dengan barang lain. Yang pertama, barang substitusi. Barang pemuas yang dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contohnya, gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Kedua, ada barang komplementer. Barang komplementer adalah barang pemuas kebutuhan yang akan bermanfaat apabila dipakai bersama-sama dengan barang lain. Ini ada kegunaan bahan dasar. Artinya suatu barang dirasakan kegunaannya karena memiliki bahan dasar tertentu. Misalnya, pasir kuarsa karena mengandung bahan dasar dari kaca. Pertama, ada kegunaan bentuk, yang artinya meningkatkan nilai guna suatu barang. Kedua, menurut kegunaan waktu. Artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika digunakan pada waktu yang tepat. Ada kegunaan tempat. Artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika digunakan pada tempat yang tepat. Ada biaya peluang. Biaya peluang adalah pengorbanan individu dalam menentukan suatu pilihan terbaik atas berbagai alternatif pilihan lain. Ada biaya sehari-hari. Adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Ini ada macam-macam biaya. Yang pertama, ada biaya eksplisit. Adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan. Kedua, ada biaya implisit, sama dengan peluang. Yang ketiga adalah akuntansi, dikurangi dengan biaya eksplisit. Lalu ada laba ekonomi, dikurangi biaya eksplisit dan implisit. Selanjutnya ada skala prioritas kebutuhan, yaitu urutan kebutuhan yang disusun secara terstruktur berdasarkan tingkat kebutuhan yang segera dipenuhi. Membuat skala prioritas kebutuhan, yang pertama ada menulis semua kebutuhan, kedua menyusun kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingan, yang ketiga membuat catatan kebutuhan alokasi dana, yang keempat memilih kebutuhan yang paling memberi manfaat secara optimal, terakhir memenuhi kebutuhan sesuai daftar yang telah ditentukan. Ekonomi yaitu bersifat hemat, bersifat rasional, dan bersifat ekonomis. Tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi bersifat tindakan ekonomi rasional dan irasional. Terakhir ada motif ekonomi. Yang pertama ada motif internal dan motif eksternal. Sekian materi dari saya, mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.